Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani wahdi qalbi wasaddid lisani amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga dari bulan suci Ramadan, yang alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Kita masih diberi izin oleh Allah untuk bisa menikmati segala sajian-sajian Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad yang diberi hadiah oleh Allah dalam 11 bulan, 1 bulan kita diberi Ramadan, yang bulan itu dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan segala paket ibadah yang ada di dalamnya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, dengan harapan semoga berkat ibadah puasa yang kita lakukan, mudah-mudahan kita keluar dari bulan puasa nanti dosa kita semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang segala kemuliaan yang didapat oleh umat Nabi Muhammad adalah berkat kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat berat kepada kita sebagai umatnya, tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat nanti baginda Nabi masih satu-satunya harapan kita untuk bisa menolong kita. Bahkan beliau menyampaikan ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, di mana nanti aku bisa menemui di akhirat nanti?" Katanya Rasulullah, "Temui aku di mizan. Kalau tidak kau temukan aku di mizan, carilah aku di siratal mustaqim. Kalau tidak,
pasti kau akan menemui aku di telagaku, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah ketika masih hidup di dunia, diberi izin oleh Allah untuk memandang wajah beliau yang mulia, walaupun hanya melalui mimpi. Dan di akhirat mudah-mudahan kita beruntung mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, para shaimin, mari kita sadari bahwa ketika kita dihidupkan oleh Allah, ditakdirkan menangi bulan Ramadan ini adalah satu karunia yang agung dari Allah, yang wajib kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan Ramadan merupakan saat untuk kita benar-benar menghadap Allah, benar-benar mengharap kepada Allah, dan benar-benar melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di satu majelis dengan para sahabat, dan saat itu berada di awal Ramadan, baginda Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah memerintahkan kepada kalian untuk berpuasa di siang hari. Fihi tuftahu abwabul jinan, dan di dalam bulan puasa ini dibuka semua pintu syurga. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan pintu neraka semuanya ditutup. Wa taghullu fihi syayatin, sedangkan para malaikat dibelenggu, tidak diperkenankan untuk menggoda umat Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan. Karena apa? Karena mulianya bulan Ramadan. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam wajib memuliakan bulan Ramadan ini. Harapan kita jangan ada dari umat Islam yang di dalam bulan puasa dia hidup dalam keadaan sehat, badannya segar, tidak ada hal-hal yang membolehkan dia tidak berpuasa, lalu orang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka dibuka hatinya oleh Allah, karena saat ini kita diharap oleh Allah. Bahkan puasa Ramadan ini Allah katakan bukan untuk siapa-siapa, tetapi Allah berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu ia lakukan untukku, katanya Allah. Dia di siang hari dia tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istrinya, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, adalah karena aku. Di malam hari dia mengurangi tidurnya, dia memperbanyak sujud kepadaku, memperbanyak membaca Al-Quran, adalah untukku. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu
amal ibni Adam lahu. Semua amal yang dikerjakan oleh Bani Adam, oleh manusia umat Nabi Muhammad adalah untuknya. Maksudnya kalau dia beramal baik berupa apapun di dalam bulan Ramadan, semua pahalanya diberikan penuh oleh Allah. Bahkan di dalam bulan Ramadan tidak ada amal apapun yang bernilai sunnah. Bahkan seseorang yang melakukan amal sunnah di bulan Ramadan ini, Allah berikan pahala sama dengan mengerjakan ibadah yang wajib. Sedangkan bagi kita yang melaksanakan ibadah yang wajib di dalam bulan Ramadan, itu pahalanya ditingkatkan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ibadah, tidurnya saja orang berpuasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berusaha memanfaatkan di dalam bulan Ramadan ini. Allah menunggu kita. Siapa orang yang ingin minta ampun, aku ampuni, katanya Allah. Siapa orang yang memohon kepadaku, aku kabulkan. Dan siapa orang yang kembali kepadaku, aku sambut, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada as-samawat, para langit, wal ardi, dan bumi, an yatakallama, untuk berbicara, seandainya Allah mengizinkan langit dan bumi bisa berbicara, maka langit dan bumi la basyarata, akan memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Muhammad. Apa bentuk kabar gembiranya? Man shama syahra ramadhana bil jannah. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, di dalam melaksanakan ibadah puasa imanan, dengan dasar iman kepada Allah, di samping itu juga dengan dasar wahtisaban. Arti dari wahtisaban adalah dia melaksanakan ibadah puasa tidak karena apa, tidak karena itu, tapi semuanya dia laksanakan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya langit dan bumi diizinkan oleh Allah untuk berbicara, itulah yang disampaikan kepada kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saatnya bagi kita sebagai umat Rasulullah untuk berusaha mendapatkan keuntungan yang besar di saat kita berada di dalam bulan Ramadan. Kalau saat ini kita menyia-nyiakan waktu itu, kapan lagi kita akan kembali kepada Allah? Kapan lagi kita akan memanfaatkan hari demi hari dari umur kita? Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab adalah tathhirul badan. Bulan Rajab kita membersihkan badan kita, membersihkan anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diredhoi Allah. Wa Sya'ban tathhirul qulub. Sedangkan di bulan Sya'ban kita menoto hati kita. Kita bersihkan dari penyakit-penyakitnya hati. Kita bersihkan dari angan-angan, dari kerentek yang tidak baik. Kita bersihkan dari rasa permusuhan dan kebencian.
kita bersihkan dari rasa hasud dan takabur, ujub dan sebagainya. Maka wa Ramadan, di dalam bulan Ramadan, tathhirur ruh, kita membersihkan batin sanubari kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu wajib bagi kita untuk menyadari akan besarnya nikmat yang diberikan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk memanfaatkan kesempatan emas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau seandainya di saat ini kita diharap oleh Allah untuk datang kepadanya, kita ditunggu oleh Allah untuk datang memohon ampun dan memohon apa yang dikehendakinya, kalau itu kita lewatkan begitu saja, maka ketahuilah bahwa kita akan merugi dengan kerugian yang besar. Mungkin di saat buah puasa di siang hari, kita menuruti kemauan nafsu kita untuk makan, minum dan lain sebagainya, padahal itu tidak seberapa, tapi penyesalannya nanti di akhirat akan sangat panjang dan menyusahkan. Oleh karena itu, para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita harus memanfaatkan saat ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istri beliau, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang beliau katakan? Ya Aisyah, adimu qar'a babul jannah. Ya Aisyah, adimu qar'a babal jannah. Hai Aisyah, tetaplah kamu mengetuk pintu surga. Yuftahu lakum, dan maka ketika kau mengetuk pintu surga akan dibukakan bagimu. Qalat kaifa nudimu ya Rasulullah, bagaimana kita harus tetap mengetuk pintu surga ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, bil ju' wadh dhama, yaitu dengan lapar dan haus. Memang al-ju' sayyidul ibadah. Rasa lapar itu adalah utama-utamanya ibadah. Karena perut kita kalau penuh dengan barang halal, itu menyusahkan kita dalam ibadah, mengendorkan semangat kita. Tetapi ketika kita dalam keadaan perut kita lapar, maka di saat itu kita merasa enteng, nafsu kita lemah, tapi semangat kita akan naik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa bulan Ramadan ini adalah kabar gembira bagi semua pihak. Al-fajir, kepada orang yang sangat banyak dosa sekalipun, yang sangat jelek perbuatannya, bulan Ramadan memberikan kabar gembira. Kepada orang yang ahli ibadah juga memberikan kabar gembira. Kepada orang yang saat ini tidak ingat kepada Allah juga diberikan kabar gembira. Berupa apa? Yaitu Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang berbuat maksiat sebelumnya. Dia senang bergelimang di dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Di bulan Ramadan ini ditunggu oleh Allah agar dia berhenti dari perbuatannya, sadar bahwa Allah menunggunya.
Juga kabar gembira bagi orang yang sedang merasa banyak dosa, termasuk kita semua yang saat ini bersimpuh di masjid ini. Tidak ada di antara kita yang pantas untuk mengaku tidak punya dosa, tapi semua kita adalah berlumur dosa. Dari semenjak kita akil balik sampai kita duduk di masjid saat ini, kalau kita mau jujur, kita mau merenung menghitung kebanyaknya dosa kita, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Di saat inilah ketika kita merasa banyak dosa, lalu kita bertaubat, melaksanakan perintah Allah di dalam bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ibadahnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, didasari iman dan semata-mata mengharap ridho Allah, menjaga puasanya dengan baik dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga tidak kalah pentingnya menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah tapi pahalanya hangus, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, "Ma min shaimin," banyak dari orang yang berpuasa di dalam puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Tapi kalau kita mampu menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita, dikatakan ghufira lahu, diampuni bagi orang tersebut ma taqaddama min dzanbihi, dari dosanya yang telah lalu. Di sini tidak disebutkan berapa, kapan, semuanya diampuni oleh Allah. Makanya man taba min dzanbihi kaman la dzanbala. Bahkan puasa itu Allah berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Ini di mana? Bagaimana pengertiannya? Ialah bahwa ketika besok kita diadili di akhirat, amal kita banyak kurang, dosa kita banyak, maka amal-amal kebaikan itu dibuat untuk menutup kezaliman kita. Ketika masih tidak cukup karena banyaknya dosa dan kezaliman kita, malaikat berkata, "Ya Allah, hamba-Mu melaksanakan puasa, tutup saja kekurangannya itu dengan pahala puasanya." Allah mengatakan, jangan kau tutup dengan puasanya. Dia laksanakan puasa itu karena Aku, maka Akulah nanti yang akan menutupnya. Disitulah Allah menutup kekurangan baik kita. Allah masukkan kita dengan rahmat-Nya karena berkat berpuasa. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wajib bagi kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ketika ada seorang sahabat namanya Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku matur kepada beliau, murni bi amalin yudkhilunil jannah. Dia bilang, ya Rasulullah, perintahlah aku untuk mengamalkan satu amal yang dengan amal itu aku dimasukkan ke surganya Allah. Faqala, dengan sabar
dan penuh kasih sayang baginda Nabi menjawab pertanyaan dari sahabat tadi dengan beliau menjawab, alaika bisaum, hendaklah kau lakukan puasa. Fa innahu la idalalah, karena ibadah puasa itu tidak ada yang menandingi pahalanya. Tsumma ataitu tsaniyah, lalu aku datang untuk kedua kalinya. Mungkin kalau kita didatangi kembali oleh seseorang bertanya hal yang sama, mungkin kita sedikit agak marah. Wis balak-balik tak kandani sik takon maneh. Itu kalau kita. Tapi baginda Nabi walaupun dia ditanya berulang-ulang, beliau malah senang. Dengan penuh kasih sayang beliau menjawab tetap, fa'alaika bis-saum, hendaklah kau lakukan puasa. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi satu hadis yang ini lebih lagi menggembirakan hati kita. Kalimatnya sama saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda manusia agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wajal farada siyama Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Wa sanantu lakum qiyamahu, aku sunnahkan bagimu untuk memakmurkan di malam harinya. Ini para bapak sudah sering saya sampaikan, silahkan tadarus sholat tarawih di masjid, makmurkan. Tapi jangan cukup apa yang kita lakukan di masjid. Rumah kita beri bagian. Mari setelah kita sholat tarawih di masjid, setelah tadarrus di masjid, apakah sebelum subuh, apakah sesudah subuh, rumah kita beri bagian. Nawwiru manazilakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah kalian dengan salat sunnah dan bacaan Al-Qur'an. Apa maksudnya? Mungkin kalau di muka orang, di hati kita ada sedikit riya. Tapi kalau di rumah kita baca sendirian, mungkin itu lebih selamat. Jadi mari kedua-duanya kita baca tadarus, kita sholat tarawih sebagai syiar Ramadan. Jangan kita kendorkan. Jangan kita mempunyai satu kebiasaan kita hanya rajin di awal-awal Ramadan, tapi begitu berjalannya Ramadan, kita bukan bertambah semangat, malah kita tambah berkurang. Bahkan kadang-kadang kita yang biasanya sergap ke masjid sudah tidak nampak batang hidungnya lagi datang ke masjid. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini sebagai kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Baginda Nabi tambah akhir Ramadan tambah meningkatkan ibadahnya. Uswah kita itu siapa? Adalah Nabi Muhammad. Kenapa kita melakukan sebaliknya? Dan maaf, sekarang ini namanya media cetak, media elektronik banyak menyiarkan yang semestinya itu tidak pantas untuk disampaikan, tidak pantas untuk ditayangkan. Apa? Ada seseorang, satu kelompok manusia yang melakukan sholat tarawih dengan super cepat. Sehingga sulit untuk memenuhi syarat dan rukunnya.
Lalu apa yang kita harapkan dengan ibadah kita kalau nilainya ampuradul? Maka mari di dalam kita salat kita harus sadar, saat itu kita diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan Allah melalui kita munajat kepada Allah. Maka kita harus mempunyai adab, mempunyai akhlak, tata krama kepada Allah. Kita lakukan salat itu dengan baik, dengan penuh tadarru', dengan penuh khusyuk, sebab kita saat itu sedang menghadap Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Jadi dari hati kita harus kita merasa hati dan pikiran kita nyambung dengan Allah. Jangan sampai kita hanya capek berkeringat melakukan sholat, tapi di hati kita tidak ada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kalau kita mau menyadari dan melaksanakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kita laksanakan ibadah puasa siang hari dengan baik, di malam harinya kita makmurkan dengan ibadah, juga di rumah kita sisakan sebagai tempat untuk ibadah juga. Ada sholat sunnah sebagian kita kerjakan di rumah, seperti sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dan lain sebagainya. Itu kita lakukan di rumah. Baca Al-Quran juga kita adakan bacaan di rumah, agar lantunan Al-Quran itu masuk ke dalam lubuk hati kita, masuk ke dalam hati istri kita, masuk ke dalam hati anak-anak kita, yang menyebabkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa rahmatun lil mu'minin, yang ma huwa rahmatun wa shifaa'un lil mu'minin. Al-Qur'an itu tidak diturunkan kecuali sebagai rahmah dan syifa. Syifa di sini adalah syifaul amrad wa syifaul qulub, obatnya penyakit dan juga obatnya hati. Jadi mari kita di dalam rumah kita jangan kita kosongkan, dalam sehari semalam jangan tidak ada bacaan Al-Quran. Kalau kita bisa setiap hari 1 juz, bagus. Kalau tidak bisa 100 ayat, tidak bisa sedikitnya 40 ayat kita baca. Kalau itu istiqomah setiap hari kita lakukan menurut kemampuan kita, tapi kita lakukan dengan ikhlas, penuh harap ridho Allah, Al-Quran akan mensyafaati kita kelak di akhirat. Al-Quran akan menolong kita besok di hadapan Allah, juga amal-amal baik kita yang lain. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sadari bahwa di dalam Ramadan adalah saatnya kita membersihkan diri dan batin kita. Najisnya zahir, najisnya badan kita bisa bersihkan dengan air. Wan najasatul batinah, tetapi kotorannya batin, penyakitnya hati, najisnya hati, itu tidak bisa dibersihkan dengan air kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya Allah memanggil, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada di antara kalian yang beristighfar mengharapkan ampunanku? Katanya Allah, aku ampuni. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, inilah apa yang dapat kami sampaikan, karena memang waktunya terbatas.
namun mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi saya sendiri. Apa yang saya sampaikan adalah nasihat untuk diri saya, dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para bapak dan saudara-saudara sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, masih ada? Maaf. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita mungkin tidak sadar, kadang-kadang keakuan kita itu lebih menguasai kita. Padahal kalau kita sadar, setiap kita akan melakukan apa saja, kita disunnahkan berta'awud, mohon perlindungan. Kita disuruh membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Kita mau cari apa yang ada diri kita selain dari Allah, tidak ada. Kemampuan yang ada pada kita bukan karena kemampuan kita. Kalau Allah cabut kemampuan itu, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan detak jantung kita yang selalu bergerak, kalau itu di stop sama Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mari kita harus sadar, apapun yang kita lakukan adalah karena pertolongan Allah. Jangan jauh-jauh kita tidur. Ketika kita bangun, kita mau tidur disuruh baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi setelah kita bangun, apa yang harus kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun itu pun karena kita dibangunkan oleh Allah. Oleh karena itu kalau kita mau tidur, sedikitlah hubungkan hati dengan Allah. Minta kepada Allah untuk dibangunkan. Ada sedikit amalan yang para bapak bisa lakukan agar kita dibangunkan oleh Allah saat jam berapa kita mau. Kalau dilakukan dengan istiqomah, insya Allah mujarab. Yaitu kita membaca La ilaha illallah 7 kali, yang ke-8 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa napas. Jadi kita tahan napas, baca la ilaha illallah 7 kali, dilanjutkan dengan Muhammadur Rasulullah sekali, baru lepas napas. Baca sebanyak 3 kali saja. Di dalam kita membaca itu kita minta kepada Allah mau bangun jam berapa. Dan ini tidak perlu alarm. Itulah cukup alarm kita. Insya Allah kalau kita laksanakan akan bangun tepat waktu sebagaimana kita harapkan. Mudah-mudahan para bapak dan saudara-saudara sekalian, saya juga mudah-mudahan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekedar apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Dan juga dalam kesempatan ini, para bapak dan saudara-saudara sekalian, seingat saya mulai pertama saya masuk di masjid ini sampai sekarang sudah ada 12 tahun. Yang saya terlalu banyak berbicara di hadapan para bapak dan saudara. Tentunya orang yang banyak bicara banyak salahnya. Maka di bulan yang mulia ini saya mohon agungnya maaf di dalam segala ucapan dan perbuatan dan tingkah saya yang kurang berkenan di hati para bapak dan saudara-saudara sekalian. Dan saya mohon bantuan doanya, karena setiap orang pasti akan kembali kepada Allah.
tolong doakan saya apabila satu saat Allah memanggil saya. Mudah-mudahan doakan supaya saya dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.